Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umurina wa aslih umurana kullaha wa hafadhna balana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah SWT menolong kita, saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan semoga Allah SWT memperbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Perbaik menjaga kita dan masa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan guru-guru kita, khususnya Imam Nawawi yang kita punya hutang budi dengan beliau dan para ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dan merahmati mereka. Amin rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat berikutnya dalam bab alamatul hubbillahi ta'ala lil abdi wal hathi ala takhalluqi biha wa sa'i fi tahsiliha. Tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan surat Ali Imran ayat 31. Setelah membawakan surat Ali Imran 31, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan ayat berikutnya, surat Al-Maidah 54. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, jadi barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka niscaya Allah akan menggantikan atau mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah ini poin, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi barang siapa yang murtad, maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kata Al-Hasan, Abu Bakar dan sahabat, dan tentu saja ayat ini umum untuk seluruh pihak, tapi yang pertama kali masuk dalam ayat ini para sahabat atau Abu Bakar dan para sahabat. Ketika sebagian pihak yang menolak agama Allah, maka digantikan oleh pihak yang lain. Jadi murtadnya seseorang itu tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Kita nggak beribadah, bahkan sampai melakukan hal yang paling parah kan murtad. Kata para ulama, fala yadurrallah syai'a, nggak akan merugikan Allah sama sekali, nggak akan merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Allah Al-Ghani, Allah nggak butuh sama siapapun. Allah As-Samad, kita yang butuh, Allah nggak butuh. Anda mau murtad nggak ada masalah. Dan kalau murtad saja tidak akan merugikan Allah, apalagi yang lain. Ini udah paling parah, paling fatal itu kan murtad, syirik besar, kufur besar. Itu aja nggak merugikan Allah sama sekali. Apalagi hal-hal kecil dan itu nggak merugikan. Kita nggak aktif, kita yang rugi. Kita nggak beribadah, kita yang rugi. Kita nggak beramal, kita yang rugi. Kita sibuk sama dunia, kita yang rugi. Nggak ada masalah sama Allah. Nggak akan bermasalah. Kita nggak berjuang, kita yang rugi. Kita nggak istiqomah, kita yang rugi. Nggak ada, Allah tidak dirugikan sama sekali. Dan Allah gantikan gitu. Jadi kekosongannya itu tuh ditutup sama yang lain. Ketidakberadaan dia tidak ada masalah, nanti digantikan sama pihak lain. Man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi orang yang murtad itu akan diganti dengan yang lain. Dan yang penggantinya jauh lebih baik. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Yang murtad kan nggak cinta sama Allah. Diganti. Dan diganti dengan sosok-sosok yang cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Jadi ini fakta dan kaidah kehidupan. Jadi kalau kita mau keluar, mau murtad atau melakukan hal-hal atau misalnya ini, gak ada masalah bagi Allah, gak merugikan Allah. Kayaknya aku keluar aja, Allah gak dirugikan. Kayaknya aku belum siap, gak masalah, cari alasan apapun.
Gak pakai alasan juga gak apa-apa, keluar aja. Kayaknya aku belum pantas deh, gak masalah. Ya udah, gak usah pakai alasan, keluar detik ini, keluar, gak ada masalah. Gak usah buat drama atau segala macam. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Dan nanti Anda lihat tempat Anda digantikan orang lain. Posisi Anda di cover pihak lain. Gak ada masalah. Kehidupan selalu begitu. Dan yang mengatakan Anda jauh lebih baik daripada Anda. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi kita tuh jangan merasa dibutuhkan. Kita yang butuh. Bukan Anda, kita nggak dibutuhkan sama sekali. Makanya beberapa narasi atau beberapa diksi motivasi ya, kalau bukan kita siapa lagi? Jawabannya banyak. Kalau bukan Anda, banyak yang akan ngisi pos Anda. Jadi jangan merasa, kalau bukan kita siapa lagi? Banyak yang gantiin Anda. Coba aja, kalau nggak percaya coba deh. Kalau sombong gitu, arogan, ya udah, nanti ada yang banyak yang ganti. Kita nggak berpartisipasi, banyak yang ganti, banyak yang tutup, banyak yang cover. Kita nggak aktif, kita nggak ambil bagian, di cover pihak lain. Jangankan hal-hal yang ini, Anda murtad aja, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Niscaya Allah akan gantikan Anda dengan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kita nggak dibutuhkan sama sekali. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah nggak butuh. Antumul fuqara ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Kalian tuh yang butuh sama Allah. Allah al-ghani, nggak butuh sama kalian. Dan Allah Maha terpuji. Allah Maha terpuji. Nggak menambah kekuasaan Allah sama sekali. Keberadaan kita nggak menambah kekuasaan Allah sama sekali. Ketidakhadiran kita tidak akan mengurangi kerajaan Allah dan kekuasaan Allah sama sekali. Sama sekali nggak ada masalah, hadirin. Kita nggak ngaji, nggak ada masalah bagi Allah. Tidak menimbulkan masalah untuk Allah. Nggak merugikan. Kita nggak mau sholat, nggak merugikan Allah sama sekali. Nggak puasa Ramadan, nggak merugikan Allah sama sekali. Nggak aktif beramal soleh, nggak merugikan Allah sama sekali. Merugikan. Allah akan ganti. Makhluk Allah tuh banyak, bukan hanya kita. Kita tuh bukan the one and only, bukan. Banyak kita itu hamba yang lemah, fuqara. Jadi jangan merasa nanti biar lihat gue menunjukkan keberadaan gue penting. Ya udah, nggak usah ini, permanen aja sekalian, nggak usah. Jadi itu orang-orang sombong itu semakin nggak dibutuhkan. Oh ya, nggak sombong aja nggak dibutuhkan, apalagi yang sombong. Jadi kadang-kadang kita suka kepedean, suka merasa dibutuhkan, terus mancing-mancing. Kagak. Beramal soleh itu kebutuhan, beribadah itu kebutuhan, mentauhidkan Allah itu kebutuhan, mengikuti sunnah Nabi SAW kebutuhan, berjuang itu kebutuhan, menjadi bagian dari amal soleh atau karya kebaikan itu kebutuhan. Gak aktif, silahkan. Bahkan mau murtad aja gak merugikan. Mau murtad gak merugikan itu. Makanya Nabi SAW kan sangat elegan dalam masalah ini. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat elegan.
mau diruatkan sampai malaikat mau bantu. Adapun anda, saya nggak punya urusan dengan anda. Bayangkan malaikat mau bantu mengatakan demikian. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kita yang rugi. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim kan menyatakan kalau ada pintu kebaikan terbuka di depan anda masuk. Karena anda nggak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau tertutup, anda nggak pernah tahu apakah itu terbuka lagi untuk anda atau tidak. Dan setiap kesempatan di dunia pasti ada batasnya. Dunia darul fana. Dunia itu tempatnya kesementaraan. Dunia itu fana. Nggak ada yang terbuka selama-lamanya. Tidak ada yang terbuka selama-lamanya di kehidupan dunia. Itu yang perlu kita tanamkan. Nggak ada. Oh besok aja, coba lihat. Tiba-tiba sebelum besok ketutup. Nggak ada ya. Mau mundur, mau murtad, segala macam. Tidak merugikan Allah. Tidak membuat masalah untuk Allah. Tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Jadi jangan kepedean, jangan merasa dibutuhkan, jangan merasa nggak jalan tanpa kita. Jangan pernah merasa semua berhenti kalau kita nggak ada. Nggak begitu, hadir. Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi, hadirin, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah sampaikan, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila seluruh kalian dari yang paling awal sampai yang paling akhir, paling awal sampai akhir, dari bangsa manusia maupun bangsa jin, jadi bukan hanya manusia, sekalian jin disampaikan, semua kalian, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semua kalian, bukan satu loh, bukan dua, bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%, bukan 50%, bukan 70%, bukan 90%, tapi semua kalian, 100% dari kalian, 100%, semua kalian, semuanya berada seperti kondisi orang yang paling fasik, paling fajir, atau sosok, ya, nggak usah, jangan orang karena ini ada jin, sosok yang paling fasik, paling fajir, paling durhaka di antara kalian. Kan yang paling fajir di antara manusia dan jin kan iblis tadi. Itu yang paling fajir. Jadi kalau semua kalian kayak iblis, itu nggak mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Mana qasa min mulki syai'a, nggak akan mengurangi kerajaan Allah. Jangankan 1-2 orang, ada semua manusia nggak akan mengurangi. Anda terserah mau ngapain, mau murtad silahkan. Kita yang rugi. Hidup cuma sekali, ada kematian. Mau seberapa lama kita sombong, arogan, merasa bisa berdiri sendiri? Coba. Jangankan sebelum kematian, manusia ketika kena pecah pembuluh darah, selesai arogansinya udah. Masih hidup, pecah pembuluh darah di otak, terus semua nggak bisa digerakin. Coba masih bisa sombong apa nggak orang-orang kayak begitu? Ini belum wafat, belum kematian. Hal yang paling menakutkan dalam kehidupan. Nasallallahu alaihi wasallam.
Hadirin Allah muliakan. Lalu Allah SWT melanjutkan bahwa fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan menggantikan dengan pihak lain, kaum, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin kita. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Jadi yang Allah cintai itu adalah orang-orang yang mencintainya. Makanya di Ali Imran 31 kan parameternya Ali Imran laisat antuhibba wa innama antuhab. Parameternya bukan, atau laisa sya'nu antuhib wa innama sya'nu antuhab. Parameternya bukan Anda klaim mencintai, tapi kalian dicintai. Kenapa? Karena kalau Allah mencintai kita, itu pasti kita mencintai Allah. Karena ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Lalu apa? Adzillatin 'alal mu'minin. Lalu Allah melanjutkan, mereka lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Wa a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka punya marwah, punya aziz gitu, mulia, berkelas tinggi di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabil, mereka berjuang, mereka berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad dengan harta mereka dan dengan diri mereka. Berjihad dengan ucapan mereka dan perbuatan mereka. Jadi ucapan dan perbuatan itu sama, narasinya itu berjuang. Dan apabila jihad di sini jadi jihad bisa bermakna perang. Dan kalau bermakna perang, maka kembali kepada kaidah jihad bersama pemimpin kaum muslimin yang sah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Atau bermakna umum, jadi berjuang untuk agama Allah SWT dengan segala konteks dan segala bidang dan sendi. Dan itu dengan, ingat, bi amwalim, harus dengan harta, harus harta. Jadi kalau kita mengaku cinta pada Allah, uang harus keluar, hadirin. Kalau kita pelit, nggak aktif dalam hal-hal kebaikan, nggak cinta kepada Allah. Kadang-kadang orang kalau ada program kebaikan, alasannya macam-macam, nggak punya cash lah, nggak punya inilah segala. Tapi kalau beli kendaraan bisa mahal, kalau beli jam tangan bisa mahal, kalau beli tas bisa mahal, atau istrinya punya tas bisa mahal. Kalau kemana-mana bisa dengan fasilitas terbaik. Tapi kalau ada program kebaikan, nggak ada uangnya. Apa janjian Allah nggak ingin dia aktif? Kan begitu. Sengaja diblok sama Allah SWT, sebagaimana dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu berani keluar uang untuk kebaikan, untuk membantu sesama, untuk jalan-jalan amal soleh dan ibadah. Adapun nominal, setiap orang beda-beda. Dan bukan berarti yang kasih besar lebih mulia daripada yang kasih kecil. Karena parameternya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Bisa jadi yang kasih 1.000 lebih mulia daripada yang kasih 1 miliar. Tapi setiap orang harus jujur, karena Allah Maha tahu berapa uangnya. Allah yang Maha tahu betapa hartanya. Allah Maha tahu berapa asetnya. Allah Maha tahu dia bohong atau tidak. Allah Maha tahu barang-barangnya kalau dinominalkan berapa. Kan selalu demikian. Itu yang perlu kita camkan. Oh, mohon maaf, gue nggak lagi nggak ada nih. Iya, nggak ada cash misalnya. Tapi kalau buat bisnis, buat segala macam untuk duniawi, kok Anda bisa jual barang ya? Tapi untuk amal soleh, buat
kebaikan, kok nggak bisa ke sana? Gitu. Seringkali itu tentang kejujuran hadirin. Gitu. Kok Anda bisa ke situ, bisa ke sana ya? Padahal nggak wajib, nggak sunnah. Yang mubah kok bisa dilakukan, padahal itu costly, itu makan biaya mahal. Tapi ini amal soleh, ini kebaikan, ini bantu orang, ini dakwah, ini menyebarkan iman, menyebarkan tauhid, ini mencerdaskan bangsa misalnya. Kok Anda nggak ada bagian dari situ? Itu pertanyaan besar. Sedangkan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah, ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita lihat, Allah tuh sayang sama aku nggak ya? Lihat seberapa berani kita menginfakkan atau mengeluarkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, jerih payah kita untuk kebaikan, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi nggak usah simpel-simpel, lihat aja. Kita lihat setiap ada program kebaikan atau amal soleh, kita ada di sana nggak? Kita dengan harta kita, kita dengan tenaga kita, kita dengan pemikiran kita, kita dengan energi kita, kita dengan waktu kita. Kalau nggak ada, Allah nggak cinta kepada kita. Kalau setengah-setengah ya gitu deh. Terus kita bandingin lagi, kalau urusan dunia kok ada kita di situ. Kalau ke sana kok bisa gitu, keluar uang segala macam. Kali ini nggak bisa. Itu menunjukkan Allah nggak cinta. Allah nggak cinta. Jadi nggak usah salahkan siapapun. Coba evaluasi hubungan kita dengan Allah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Semua hartanya di jalan Allah SWT. Semua dikasih di jalan Allah SWT. Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi SAW mengatakan, nggak ada pihak yang hartanya lebih bermanfaat bagiku atau dakwahku kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Itu dicintai oleh Allah. Lihat Umar bin Khattab. Dalam suatu ketika ngasih 50% dari hartanya. 50%. Itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat ketika nggak bisa ngasih harta, sedih gitu, lapor sama Nabi, curhat. Coba banyak dengan kita curhat itu ketika kehilangan uang tuh curhat, punya utang curhat, punya kendala keuangan curhat. Pernah nggak kita curhat? Kita kok nggak bisa ngasih? Kita nggak bisa memberi. Orang miskin zaman Nabi kan itu. Dhahaba ahlu duthur bil ujur. Dhahaba ahlu duthur bil ujur, kata orang miskin. Itu orang-orang kaya memonopoli dan mendominasi seluruh kebaikan, seluruh pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yusumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Jadi orang kaya sholat sebagaimana orang miskin sholat. Orang kaya puasa sebagaimana orang miskin puasa. Walakum fadlu min amwalihim. Dan mereka punya keutamaan dengan harta mereka. Yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yatasaddaqun. Mereka berhaji, berumrah, bersedekah, keluar harta, bantu sana, bantu sini, segala macam. Berjuang. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Itu masalah yang dicurhatkan orang miskin ke Nabi SAW. Bukan karena nggak bisa beli A, nggak bisa beli B, nggak bisa beli C. Bukan karena nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli kendaraan. Bukan karena nggak bisa investasi. Bukan karena enggak. Ini apa namanya, curhatnya saya gelisah, kok mereka bisa nyumbang, saya nggak bisa nyumbang. Sedangkan kita nolak pintu kebaikan santai, gue skip dulu gitu. Yang lain aja dulu, gue nggak ikutan atau pura-pura nggak baca. Bukan, kita udah ya lo jangan WA dong gitu loh, bicara alasan aja baru dia baca. Tapi kalau tentang fulus cepat gitu, nggak ditawarin, nanya. Pokoknya lo kalau bisnis bagi-bagi gue ya, nggak ditawarin, nanya, minta, ngejar, jemput bola, datang. Tapi amal soleh udah ditawarin gak diambil, subhanallah. Alasannya macam-macam. Itu ciri orang yang tidak dicintai oleh Allah. Itu poin. Gak dicintai oleh Allah. Ini ayatnya.
Jadi orang yang nggak dicintai oleh Allah. Walaupun dia disegani, dianggap orang baik, dianggap ini, kan Allah Maha tahu. Allah yang kasih rizki, kan saya kasih rizki kepada Anda itu berapa ya? Terus kok Anda cuma kasih segini? Tapi kalau untuk duniawi, untuk syahwat Anda, untuk nafsu Anda, untuk hobi Anda, bisa. Untuk hobi bisa. Itu salah satu orang yang gak dikasih taufik sama Allah. Coba kalau kita misalnya, kalau untuk dunia bisa. Dan ada aja kesempatan gitu. Atau untuk hobi atau segala macam ada. Ada kesempatan itu pasti kita megang uang dan kita gunain. Tapi begitu amal soleh, kok susah banget. Itu jangan dianggap remeh, jangan anggap itu kebetulan. Enggak. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama hadirin sekalian. Dan semoga kita bisa membaca sinyal-sinyal itu. Karena seringkali Allah kasih sign, kasih sinyal, kita nggak baca. Lalu kita tertipu dengan diri kita merasa udah baik, udah soleh, udah. Padahal sebalik tidak demikian. Makanya kita renungkan surat At-Taubah 46. Apa kata Allah? Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah walakin karihallahun bi'athahum fathabbatahum wa qila uq'udu ma'al qa'idin. Kalau mereka niat mau berangkat, mau berjuang, mau menjadi bagian, itu akan kelihatan, mereka akan persiapan. Mereka akan persiapan. Itu tadi. Kalau mereka emang niat, mereka akan aktif. Mereka akan persiapan aktif, dicek sana sini. Sama kayak orang cari dunia itu. Cari dunia kan gitu. Melamar kerja, pengen kerja, melamar pekerjaan aktif. Nggak nunggu ditawarin sama mereka kan. Anda aktif, datang. Gitu. Dan itu kalau pertemanan, lo kalau udah bisnis bagi-bagi dong bro. Aktif. Itu tanda niat. Jadi Allah katakan, kalau memang niat, kalau niat berangkat, niat menjadi bagian, niat untuk untuk beramal saleh, Anda akan aktif. Anda akan nanya, Anda akan ini, Anda akan tolong ya kalau ada kebaikan ikut sertakan aku ya. Kalau ada ini tolong libatkan aku ya. Tolong. Udah ada belum ada program kebaikan? Ada program ini enggak? Ada amal saleh ini enggak? Itu aktif ya. Kalau memang niat berangkat, dia persiapan, dia akan aktif. Dia gak akan diam. Tapi ini diam, kata Allah. Dia diam. Karena mereka diam, atau apalagi udah diam berkuar-kuar lagi. Maka walakin karihallahun bi'athahum. Allah gak suka keberadaan mereka di sana. Gak suka. Jadi itu harus steril dari mereka. Allah gak suka. Allah benci. Bayangkan benci dengan keberadaan mereka. Allah, ini kan tentang orang-orang munafik hadirin, yang berkoar-koar tapi gak ada actionnya gitu loh. Tapi gue ini kan gak ada actionnya, bicara panjang lebar tapi uangnya gak keluar gitu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cerita sana cerita sini segala macam. Kalau memang benar kalian ingin aktif beribadah dan seterusnya, kalian akan, kalau kalian benar ingin, kalian akan aktif, kalian akan nanya segala macam. Orang butuh tuh gimana? Ya orang butuh dunia gimana sih? Aktif, nanya, pokoknya ajak-ajak, ini cek segala macam. Kita pergi ke sana ya, siapa tahu ada ini. Kita brainstorming ya bro gitu loh.
Kan ada apa sih? Enggak, brainstorming aja, baru cerita. Ya ini kita lakukan apa, kondisi lagi susah, apa kayak kita keren apa kayak, semua cerita. Lo hubungin dia, dihubungin itu segala macam. Itu orang niat memang, niat berangkat, niat terlibat, niat menjadi bagian. Tapi kalau pasif nggak niat ya. Terus apa? Fathabbatahum. Lihat ayatnya. Fathabbatahum. Maka Allah akan buat mereka gagal terlibat, gagal berangkat. Fathabbatahum. Wakilah udu ma'al qaidin. Dan dikatakan, udah tinggallah bersama orang-orang yang tinggal tersebut. Artinya, udah nggak usah berangkat, nggak usah aktif. Jadi kalau sekali lagi, kalau pintu kebaikan, pintu amal soleh, pintu memberi, pintu itu berlalu begitu saja, itu jangan anggap remeh. Jangan berpikir, oh itu kebetulan, oh pas gue lagi nggak ada duit. Kenapa pas lagi maksiat lo ada duit? Kenapa pas begini nggak ada uang? Itu kan pertanyaan. Dulu waktu maksiat segala macam, kok ada uang? Dan Anda gunakan untuk halal mubah yang nggak bermanfaat, yang nggak bisa, kok bisa Anda? Tapi ini kok nggak ada? Kan nggak ada yang kebetulan. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijak, Ahkamul Hakimin. Yang kasih uang buat Anda itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kapan momennya Anda punya uang? Kapan ini? Kenapa Allah tetapkan Anda punya uang pas di hadapan Anda itu pintu maksiat, pintu dunia, pintu kesia-siaan, pintu senang-senang yang nggak jelas, pintu. Tapi begitu momennya pintu akhirat, pintu amal soleh, pintu ibadah, kok di-cut uang Anda itu? Jangan-jangan fathabbatahum emang nggak suka karena kita nggak jujur dan Allah nggak mencintai kita. Coba evaluasi, coba istighfar, coba perbaiki diri. Lihat Bilal bin Rabah, lihat keluarga Yasir, mereka nggak punya uang, tapi ketika pintu kebaikan terbesar dibuka, mereka bisa masuk. Allah mudahkan mereka. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, punya semuanya, punya uang, punya kekuasaan, punya. Tapi begitu pintu kebaikan dibuka, gak bisa masuk. Subhanallah. Coba kita renungkan itu. Bilal itu punya apa? Budak Bilal itu. Semua diatur, dimudahkan sama Allah, sampai dimerdekakan. Allah atur biar beliau dari budak jadi orang merdeka. Semua diset sama Allah. Melalui Abu Bakar As-Siddiq kalau dimerdekakan. Lihat bagaimana Allah mudahkan. Orang tuh, kan ketika orang jadi budak, oke beriman, tapi kan terbelenggu, namanya juga budak. Gak bisa ngapa-ngapain kecuali izinnya. Tapi Allah mudahkan, karena Allah cinta dengan Bilal. Dimerdekakan sehingga bebas untuk masuk ke pintu A, pintu B, pintu C, sesuai dengan kemampuan. Jadi kita harus ini, kenapa ya kok kemarin gue nggak dapat, kemarin aku nggak dapat, kemarin nggak dapat. Nah banyak kita tuh santai-santai aja, oh ya nantilah. Nanti belum tentu. Antal yaum walasta bighadin, kata orang. Anda itu hari ini, besok belum tentu Anda hidup. Kenapa kalau kebaikannya kita gampang beralasan? Kalau dunia gak bisa. Ini lo mana? Gue jual, kenapa? Ya gue mau chip in sama ini. Oh, kalau chip in bisnis bisa. Ngejual A, ngejual B, ngejual C ini. Tapi untuk akhirat tuh gak bisa Anda. Jangan-jangan memang Allah tutup aja. Karena Allah gak suka. Allah gak mencintai. Fathabbatahum. Karena munafik, orang kan benci sama orang munafik. Allah benci dengan orang munafik. Gimana caranya? Fathabbatahum. Begitu ada kesempatan dibuat gagal aja. Dibuat ada masalah ini, masalah itu semua. Itu ngejanda gak remeh. Ada itu kayak misal mau kajian, ada orang kalau nggak ada waktu kajian free, no,
bingung, bengong dia nyari kerjaan, nyari aktivitas bang. Tapi kok berapa pekan ini setiap jam kajian ada aja urusan, ada aja yang membuat dia nggak bisa datang. Ada, coba renung. Kalau ke tempatan kok bisa gitu, kayak bisa. Kalau ada waktu nggak, ada free time nggak, ada. Ayo ngumpul sana, datang. Tapi begitu kajian, ada inilah, ada itu. Jangan fathabatohu. Allah yang memang gagalkan Anda, karena Allah nggak suka sama Anda. Itu poin yang perlu kita renungkan. Karena itu ciri-ciri. Ini kan kita bahas ciri-ciri Allah mencintai seorang hamba. Nah ini ciri-cirinya. Ciri-ciri. Mereka tuh punya mental berjuang di jalan Allah. Punya mental berjuang untuk kebaikan. Dan gak menghalangi mereka. Dan ini bukan masalah uang. Bilal, Yasir, Ammar, Sumayyah, Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam. Nama-nama yang ada di momen-momen terbaik kebaikan, padahal kondisi tidak kondusif. Dan banyak pihak, kondisi kondusif, sangat kondusif, gak ada ketika pintu kebaikan dibuka. Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Nah kita masuk rombongan yang mana? Ketika pintu kebaikan dibuka, ada gak kita di situ? Kalau nggak ada, coba evaluasi hubungan kita dengan Allah SWT. Kita nih, kalau kita udah nggak suka sama orang, kita nggak mau dia terlibat dalam proyek kita. Walaupun kita lagi butuh dana misalnya, kita butuh dana nih, dia punya dananya, tapi ketika nggak suka sama dia, cari yang lain. Udah cari yang lain nggak ada, cuman dia punya. Udah kita bertahap aja, bertahap, nggak usah libatin dia. Kenapa? Gue gak suka sama dia. Sangat logis hadirin. Ini bukan zolim atau apa. Ini gak zolim. Allah ahkamul hakimin. Dan coba tanya diri kita melakukan hal yang sama enggak? Itu poin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan coba evaluasi ke hubungan kita dengan Allah Taala. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.